Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi masih Kean ya tadi. Nah, ya. Kemudian R-nya berapa? Ya, atau ini kita bagi aja lah kedua ruas ya. Dibagi 100.000 ya, supaya angkanya nggak terbesar ya. Berarti 25 sama dengan ya. 25 sama dengan dibagi 100.000. Nah, 1000 R. Ya. 25 sama 1000 R. Berarti R-nya berapa? Ya. R-nya ada 25 dibagi 1000. Ya. 25 dibagi 1000. Nah, sama dengan 0,025 ya, yaitu 2,5% per bulan. Tadi kan kita mengerjakan dengan satuan bulan. Nah, kalau per tahun berapa? Ya, 12 dikali 2,5%. Ya. Berapa? 24 ditambah 6. Ya, 24 ditambah 6, 30% per tahun. Ya. Nah, tadi sayang Kean salah di ini nih. Di mengerjakannya tadi dia ngerjakannya 21 R ya. Oke, tapi sebagian betul ya jawabannya. Saya berikan skor 2 untuk Kean. Mendapat skor 2. Oke, lanjut. Ya, nah ini adalah satu contoh penerapan dari barisan aritmetika ya di dalam bidang ekonomi. Hanya saja tadi ada yang terlupakan ya. Tadi kita baru membahas satu rumus, yaitu rumus UN ya. Nah ini kita baru membahas satu rumus ya, yaitu rumus untuk menentukan ya, nilai suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Ya. Nah, rumusnya ini. Ya. Nah, tadi yang belum dibahas adalah mengenai barisan, mengenai jumlah parsial dan deretnya. Ya, kita belum belajar mengenai barisan dan deret barisan. Kita belum belajar mengenai jumlah parsial dan deret aritmetika. Ya. Nah, kita coba kembali ke contoh pertama. Ya, kita lihat lagi contoh yang pertama ini. Ya. Nah, ini adalah barisan yang diketahui. Ini adalah barisan yang diketahui. Nah, di sini U1 bernilai 2. Ya. U2 bernilai 6. Ya. U3 bernilai 10. U4 bernilai 14. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kita berbicara mengenai nilai-nilai ya, nilai-nilai suku dari suatu barisan ya, yang ini ya. Ini kita bicara mengenai ya nilai-nilai suku barisan. Ya. Nah, kemudian dikenal juga jumlah parsial. Jumlah parsial. Nah, ini yang belum kita bahas sampai lupa tadi ya. Nah, jumlah parsial S1 ya, itu nilainya sama saja dengan U1 ya. Nah, yaitu 2. Kemudian S2 ya, itu adalah U1 ditambah U2 maksudnya ya. Nah, berarti 2 ditambah 6
yaitu 8. Ya. Nah, S3 ya. Itu bagaimana? U1 ditambah U2 ditambah U3. Ya. Itu 2 ditambah 6 ditambah 10. 18. 18. Itu lagi misalnya saja S4 ya, berarti U1 tambah U2 tambah U3 ya, ditambah U4. Nah, sama dengan berapa? 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ya. Itu 32. Nah, ini dibacanya adalah ya, jumlah parsial sampai dengan suku keempat. Istilahnya begitu. Ya. Nah, kalau yang 18 ini ya, itu adalah jumlah parsial sampai dengan suku ke 3. Ya. Nah, kalau yang ini adalah jumlah parsial sampai dengan suku ke 2. Ya. Ini jumlah parsial sampai dengan suku ke 1. Ya, yaitu U1 itu sendiri ya, dan seterusnya. Ya. Mau sampai S berapa juga bisa ya. Mau sampai S100, S1000, S5000 ini jadi masalah ya. Tapi pengertiannya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana rumus jumlah parsial sampai dengan suku ke n? Nah, gimana? Ya, rumus untuk barisan jumlah parsial, rumus untuk jumlah parsial sampai dengan suku ke n. Ya, dengan kata lain, ya yang dia pertanyakan adalah rumus Sn. Ya. Nah, ada 2 rumus yang bisa digunakan. Rumus pertama Sn ya, sama dengan setengah n dikali A ditambah A UN. plus UN. Ya, ini rumus pertama. Jadi kalau yang diketahui adalah suku awal dan suku terakhirnya, ya kita bisa akan lebih mudah kalau digunakan rumus ini, ya. Nah, tapi ada rumus yang lain, ya, yaitu Sn sama dengan setengah Bn kuadrat setengah Bn kuadrat ya, tambah A min setengah B. Ya, dikali N. Nah, yang manapun bisa digunakan ya, hasilnya akan sama saja. Ya, sebagai contoh ya, dalam barisan ya, dalam barisan misalnya saja 2000 ya, 1995 199 yang besar-besar angkanya ntar ya 200 ya, kemudian 198 ya, 196 194 dan seterusnya ya. Berapakah jumlah parsial sampai dengan suku ke 10? Nah, ini satu contoh ya. Nah, ya kita coba apa namanya itu kerjakan dengan 2 cara ya. Kita kerjakan dengan dua cara ya. Cara pertama ya, kita dengan menghitung dulu U10. Ini cara pertama. Ya. Nah,
Kalau kita lihat barisan ini suku awalnya berapa? Berapa suku awalnya? 200. Bedanya berapa? 200. Bedanya berapa? -2. Minus 2, ya. Nah, berarti U10 ya. Berarti N-nya 10 ya. Nah, sedangkan 200 ditambah N-1, 10 min 1 dikali B, B-nya min 2 ya. Dengan 200 ya. Ditambah 9 dikali min 2 ya, berarti dikurangi 18. Ya, sama dengan 182. Ya. Nah, baru kita pakai rumus ini. Ya. Nah, berarti sama dengan mana dulu ya? Ini sama dengan N berarti S10 ya. Nah, S10 sama dengan tengah dikali 10 ya. Dikali lagi awalnya 200 ya. Sama UN-nya 182 ya. Sama dengan setengah dikali 10 ada 5 kan? Nah, 5 dikali 382 ya. Nah, sama berapa? 1.500 ditambah 82 dikali 5 ya. 410. Jadinya 1910. Ya. Nah, itu adalah jumlah parsial sampai dengan suku ke 10. Nah, cara 2 tanpa menghitung dulu 10. Kita masukkan ke dalam rumus ini nih. Ya. Nah, berarti S10 sama dengan setengah dikali min 2. Ya, setengah dikali min 2 kali 10 pangkat 2. Ya, kali lagi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Betul. Ditambah. Ya, ditambah 10. A min setengah B. 200. A-nya 200. 200. Ya. Dikurangi setengah dikali min 2. Nah, setengah dikali min 2. Nah, setengah dikali min 2 itu kan min 1. Ya. Min 1. Min 1 dikali min setengah jadi plus 1. Cepat. Ya. Kali berapa? N. 10. Ini 10. Ya. Nah, ini setengah dikali min 2 dikali 10 pangkat 2 min 100. 100 ditambah 200. Min 100 ditambah 201. 201 dikali 10. Nah, ya. Dengan 1910. Ya, itu. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, ya maksudnya apa? Kalau kita jumlahkan ini, nah ini kalau kita jumlahkan semuanya, ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan 200, ya, ditambah 198, ditambah 196, ditambah 194, dan seterusnya, ya, sampai berapa? Sampai 182. Nah, ini nilainya sama dengan 1910. Ya. Ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4, ya, dan seterusnya sampai U10. 182, U10. Ya.
Nah, itu kalau dijumlah adalah 1910 ya. Ini adalah jumlah parsial dengan suku ke-10. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Jadi kita sudah sampai jumlah parsial ya. Tadi kan barisannya sudah barisan aritmatika. Nah, ini jumlah parsialnya ya, rumus jumlah parsialnya seperti ini. Ya, sudah. Deret. Nah, deretnya belum ya. Nah, deretnya bagaimana? Ya, kita kembali lagi ke contoh ini ya. Ke contoh satu lagi kita kembali ini ya. Saya copy paste lagi nih ya. Nah. Ya. Itu deretnya bagaimana? Pertanyaannya ya. Nah, tadi kan sudah dihitung ya. Ini contoh pertama. Nah, tadi sudah dihitung jumlah parsialnya yang S1-nya 2, S2-nya 8, S3-nya 18, S4-nya 32. Nah, sehingga barisan jumlah parsial itulah deret. Jadi deretnya adalah ya, deret aritmatika untuk kasus ini adalah ya 2, 8, 18 ya. 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Ya. Ya tidak lain deret itu adalah barisan jumlah parsial. Ya. Jadi barisan yang suku-sukunya itu merupakan jumlah parsial. Ya. Jadi ini adalah jumlah parsial sama dengan suku ke-1. 8 ini adalah jumlah parsial sama dengan suku kedua. 18 ini adalah jumlah parsial sampai dengan suku ketiga. Ya. 32 ini adalah jumlah parsial sampai dengan suku keempat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, habis ini berapa lagi coba? Habis 32. Ya. Sudah 32 berapa? 50. Dapat dari mana 50? 2 ditambah 6 ditambah 10 tambah 14 tambah 18. 50. Ya. Nah, ini deretnya. Ya, jadi itulah keterkaitan antara barisan ya, kemudian jumlah parsial dan deret. Ya. Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui barisan aritmatika ya. Misalnya saja 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-10 deret aritmatika yang terbentuk. Ya. Ini barisannya. Yang ditanya adalah nilai suku ke-10 dari deret. Coba, berapa? Soal ini mempertanyakan UN atau SN? UN, Pak. UN. Salah. Ya. Ini bukan menanyakan U10. Ya. Ini kan maknanya adalah ya, nilai suku ke-10 dari barisan. Yang ditanya di sini adalah nilai suku ke-10 dari deret. Ya. Yaitu tidak lain adalah S10. Ya. Ini adalah nilai suku ke-10 dari deret. Dengan kata lain, ini adalah sama dengan jumlah parsial
sampai dengan suku ke-10. Jadi hati-hati kalian jangan sampai terkecoh ya. Ya, nilai suku barisan atau nilai suku deret. Hati-hati ya. Nah, berarti di sini kita gunakan S10 ya. Itu pakai rumus ini lagi. Nih. Ya, berarti S10 sama dengan S10 sama dengan setengah Kali 3. dikali bedanya Kali 3. 3. Oke, kali 3 dikali lagi N pangkat 2. Hanya 10 pangkat 2. Oh, ya. Ditambah A min setengah B. Hanya 4. Oke. 4 dikurangi. Min setengah. Ya. Dikurangi setengah dikali 3. Ya. Setengah dikali 3 kan 3/2. 1,5. Ya, betul. Kali N. Kali 10 lagi. 10. Ya. Nah. Sama dengan nah ini kalau dihitung ya 100 dibagi 2 50 dikali 3 150 kan? 150. Nah ditambah Tambah nah 4 dikurangi 1,5 itu berapa? 2,5 ya. 2,5 dikali 10 25 ya. 175. Betul ya, jadi jawabannya adalah 175. Jadi kalian hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Apakah nilai suku ke-10 dari barisan atau dari deret? Hati-hati itu ya. Nah, kalau U10 berapa? Ya. Nah, kalau U10 ya, berarti nilai suku ke-10 dari barisan yang ini. Ya. Berarti 4 ditambah N-1 kali B. B-nya 3 kan? B. Ya. 4 ditambah 27 31. Nah, ini namanya adalah nilai suku ke-10 dari barisan. Ya, kalau yang S10 nilai suku ke-10 dari deret. Ya, hati-hati. Nah, sekarang untuk soal yang ini masih ya deretnya apa? Deret aritmatika yang terkait soal ini. Deretnya berapa? 4, 11, 21, ya, 34, ya, 34, terus 50, dan seterusnya. Ini deretnya. Atau dari mana? Ya, 4 ini adalah S1, suku pertama. 11 ini dapat dari mana? 4 tambah 7, 11. 21 dapat dari mana? 4 tambah 7 tambah 10, 21. 34 dapat dari mana? 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13. 50 dapat dari mana? 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini deret. Yang ini. Yang ini barisan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai terkecoh. Ya. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan lagi. Ya. Nah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ciri spesifik dari barisan sama deret apa ya, Pak? Begini, deret itu, jadi saya harus paham lahirnya ya, proses lahirnya. Jadi asal usul itu adanya semula itu adanya barisan. Ya itu yang ibaratnya apa ya, nenek moyangnya itu, nenek moyang yang pertama sekalinya itu adalah barisan. Nah, kalau ada barisan, ya maka secara otomatis akan ada barisan jumlah parsial, maka secara otomatis ada jumlah parsial. Ya. Nah, sekarang kalau jumlah parsial yang dibariskan, jadilah deret. Jadi deret itu tidak lain adalah barisan yang terdiri dari jumlah-jumlah parsial. Gitu. Ya. Nah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke barisan geometri. Ini kita kejar tayang ini karena ujiannya ini materinya sampai anuitas ya, kita baru sampai ini. Saya kira nanti di luar sesi ini kita harus ada cari lagi waktu untuk melanjutkan Zoom meeting ini. Ini nggak akan cukup ya, materi tidak akan terkejar, terkecuali kalau kalian mau belajar sendiri. Nah, kita geometri ya, contohnya bagaimana? Ya. Dan saja 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa suku awalnya adalah 3, ya, dan rasionya adalah 2. Nah, kalau dari mana rasionya 2? Kita lihat, dari 3 ke 6 itu kan dikalikan 2. Ya. 3 kali 2 menghasilkan 6, 6 kali 2, 12, 12 dikali 2, 24, 24 dikali 2, 48, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam barisan aritmetika, tadi kan bukan dikali, tapi ditambah. Ya. Nah, ini dikali. Jadi ini barisan geometri. Yang lain. Ya. Yang lain, misalnya saja 1, ya, 4, 16, 64, dan seterusnya. Ini suku awalnya berapa? 1. R-nya berapa? 4. R-nya 4. Betul, ya. Contoh 3. Ya. 1000, 500, 150, 125, dan seterusnya. Ini suku awalnya berapa? 1000. Rasionya berapa? 0,5. Ya. Setengah. Ya. Setengah. Alias 0,5. Ya. Kan 1000 dikali setengah 500. 500 dikali setengah 250. 250 dikali setengah 125. Ya. Dapat dari mana setengah ini? Ya, 500 dibagi 1000. Bisa juga 250 dibagi 500, terus setengah juga. Bisa juga 125 dibagi 250. Ya. Nah, contoh 4. Ya. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, ini suku awalnya berapa? 2. Rasionya? -3. -3. Betul, ya. Nah, sebagaimana tadi di dalam barisan aritmetika ada rumus UN, ya, maka di dalam barisan geometri juga ada rumus UN, ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, ya. Ini adalah rumus suku ke N, ya. Suatu barisan geometri. Nah, dengan awal A dan rasio R. Ya. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan geometri dengan suku awal A dan rasio R. Ya. Nah, ada juga rumus jumlah parsialnya. Ya. Jumlah parsial sampai dengan suku ke N. Ya. Dari barisan geometri. Ya, dengan suku awal A dan rasio R. Nah, rumusnya bagaimana? Ada 2 juga ya rumusnya. Ya, yang pertama adalah Fn sama dengan A dikali R. A dikali N dikurangi 1 R pangkat N per 1 min 1 dikurangi 1 per R min R kurangi 1. betul, ya. Bisa juga ya. Bisa juga SN Sn sama dengan
A dikali Kali 1. 1 A dikali 1 min R R pangkat pangkat N N per 1 min R. per 1 min R. Ya, dengan catatan ya, R-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, sebagai contoh ya, dalam barisan ini ya, tentukan ya, nilai suku ke 10 ya, dan nilai suku ke 10 deret yang terbentuk. Ya. Di soal ini ada dua yang ditanyakan, nilai suku ke 10 ya, yaitu U10 dan nilai suku ke 10 deret ya. Berarti untuk yang pertama U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 ya. R-nya berapa? 2 ya. 2 pangkat 10 dikurangi 1 dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9 adalah 512. Ya. Jadi ini 1536. Ini adalah nilai suku ke 10 deret ya, barisan. Nilai suku ke 10 barisan. Nah, sekarang nilai suku ke 10 deret ya, berarti S10 sama dengan ya, suku awalnya 3 kan? 3 dikali R pangkat N. Ya, R pangkat N berarti 2 pangkat 2 pangkat 10. Ya. Dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Ya. Nah, berarti ini sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 adalah 1024 ya, 1024 ya dikali dikurangi 1 ya, 1023. Nah, ya. Sama dengan 3069. Ya. Itu. Ini adalah nilai suku ke 10 tadi deret. Ya. Dengan kata lain, 3069 ini ya, itu adalah apa namanya itu, penjumlahan mulai dari 3 ditambah 6 ya, ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 dan seterusnya ya, sampai suku ke 10 sampai 1536 ya. Ini ada suku pertama 3, suku kedua 6, suku ketiga 12 sampai suku ke 10 1536. Nah, itu kalau dijumlahkan itu adalah menghasilkan 3069 ya. Yaitu ini adalah jumlah parsial dengan suku ke 10. Ya. Nah, bagaimana penerapan dari barisan geometri ya? Ya, barisan geometri ya diterapkan ya, dalam sistem bunga gemuk. Ya. Nah, kalau tadi kan digunakan sistem bunga tunggal. Jadi soal-soal yang tadi yang mengenai pinjam meminjam uang, deposito. Nah, itu kan apa namanya itu yang diterapkan barisan aritmatika. Bunga tunggal ya. Nah, di sini digunakan di dalam sistem bunga majemuk yang digunakan adalah barisan geometri. Ya. Sebagai contoh, kita pinjam uang nih, ya. Kita pinjam uang misalnya 10 juta. Misalnya bunganya
Ya. Misalnya saja sama dengan 10% per tahun. Nah, kalau seandainya dikembalikan dalam waktu 1 tahun, maka yang harus dikembalikan berapa? Ya, yang harus dikembalikan adalah 10 juta tadi pokoknya Dikali 10%. ditambah 10% 10%. dikali 10 juta. 10 juta. Ya. Nah, ini kalau dihitung adalah 11 juta. Nah, ini kalau dikembalikannya tahun depan, setahun lagi. Ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun, kita masih belum bisa kembalikan. Ya, ini rentenir biasanya yang seperti ini. Ya. Oh, mohon maaf nih, saya belum bisa kembalikan 11 juta. Nah, terus kata saya rentenirnya, ya udah nggak apa-apa, tahun depannya lagi aja. Ya, katanya lagi 1 tahun, ya misalnya saja. Nah, tapi nanti bunganya bukan dihitung dari 10 juta. Ya. Bunganya dihitung dari 11 juta. Jadi ini dianggap sebagai hutang yang baru. Ya. Nah, padahal hutang asalnya cuma 10. Cuma gara-gara bunga ini nggak dibayar yang 1 juta, sehingga akhirnya pinjamannya dianggapnya 11 juta. Ya. Nah, sehingga kalau dikembalikan dalam dalam 2 tahun, ya. Jadi hitungannya ada 11 juta, ya. 11 juta Ditambah 10%. ya, ditambah 10%, ya, dikali 11 juta. 11 juta. Nah, 12 ya. juta 100. Ya, jadi 12 juta 100.000. 100. Ya. Nah, sekarang kita bilang lagi ke rentenir, orang belum punya uang, bertanya lagi tahun depannya lagi. Nah, maka nanti 10% dihitungnya bukan dari 10 juta atau 11 juta, dari yang terakhir ini dihitungannya. Ya. Jadi kalau misalnya dikembalikan dalam waktu 3 tahun, ya. Nah, dalam 3 tahun, ini sini 12 juta 100.000, ya. Ditambah 10% dikali 12 juta 100.000. 100. Jadi berapa? 13 juta 310. Nah, 13 juta 310. nah, ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah barisan geometri, ya. Dari 11 juta, ya, ke 12,1 juta itu dikalikan 1,1, ya.